Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ketua kelas untuk mempersiapkan kelasnya. Siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gabrak. Silakan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Baik, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita hari ini, Ibu mau tanya dulu ini kesepakatan kelas kita. Kelas 72. Masih ada yang ingat apa-apa aja? Nah, di sini udah ditempel ya. Ada yang berdoa sebelum belajar, sudah kita lakukan ya tadi ya. Nah, yang kedua, datang tepat waktu, meminta izin sebelum keluar kelas. Terus ada apa lagi? Berbicara sopan dan tidak kasar. Ya, habis itu ada tidak membuli sesama teman. Ya, menghargai guru dan teman. Ya, itu adalah kesepakatan kelas kita, kelas 72. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Baik ya, baik. Gimana perasaannya? Happy. Ada yang sedih? Enggak. Happy semua? Ada yang kesal enggak kira-kira? Enggak juga ya. Semua happy ya. Ceria ya. Alhamdulillah. Jadi sebelum kita lanjut nih, ayo kita menyanyikan lagu wajib nasional dulu sebagai warga negara Indonesia yang baik dan kecintaan kita kepada Indonesia. Ya, silakan berdiri semua. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju.
Garuda Pancasila, akulah pendukung, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Nah, jadi motivasi kita yaitu dunia terus mengalami perubahan dan teknologi menjadi penggerak utamanya. Siapa mengikuti perkembangan teknologi, lambat laun akan tertinggal. Namun kita juga harus tetap bijak dan bertanggung jawab dalam menggunakan teknologi, ya. Nah, jadi ayo sebelum kita semangat belajarnya, kita speaking dulu nih seperti biasa, ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Ya, udah siap belajar semua ya? Semangat ya? Iya, alhamdulillah. Nah, jadi sebelumnya kita sudah belajar tentang berpikir komputasional. Nah, Ibu mau tanya dulu nih, masih ingat gak apa itu berpikir komputasional? Ayo, siapa yang bisa? Ayo, berpikir komputasional. Iya, untuk menyelesaikan masalah, ya kan? Dan berpikir komputasional itu ada 4 metodenya. Nah, masih ingat apa-apa aja? Yang pertama apa? Ayo, ada dekomposisi. Yang kedua, pengenalan pola. Yang ketiga, abstraksi. Dan yang keempat, algoritma. Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang etika dan prinsip menggunakan KA. KA itu adalah kecerdasan artifisial yang bertanggung jawab. Siap ya? Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah mampu mengenal konsep etika menggunakan kecerdasan artifisial atau KA dengan bijak dan bertanggung jawab. Dan yang kedua, mampu memahami dan menerapkan prinsip penggunaan KA yang bijak dan bertanggung jawab. Nah, sebelumnya kita tahu ya, KA ini kecerdasan artifisial atau AI yang sering dikatakan dengan AI sekarang. Tahu ya? Nah, jadi sebelumnya Ibu mau tanya dulu ini, kalian pasti pernah mendengar ada orang yang tersesat karena mengikuti Google Map. Nah, sebelumnya kalian pernah menggunakan Google Maps nggak? Ayo, kalau lagi jalan-jalan pernah nanya jalan di Google Map nggak? Pernah ya? Nah, jadi ketika kalian menanyakan ke Google Map, itu diarahkan benar nggak kira-kira? Jalannya ada yang salah ya, atau jika kalian pernah menggunakan Google Translate atau pernah nggak Google Translate untuk translate bahasa Inggris? Belum pernah. Oke, nanti kita coba ya. Ada terjemahan yang tidak cocok sama dia kayak Google Map. Setiap kita mau menanyakan jalan belum tentu si AI itu benar jawabnya, ya kan? Nah, sekarang coba perhatikan video berikut ya. Kalian simak videonya tentang etika penggunaan AI. Hari ini kita akan membahas kecerdasan buatan. Kita semua tahu bahwa AI semakin menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Tapi apa saja sih yang perlu kita perhatikan agar AI digunakan dengan benar dan adil? Pertama, mari kita bicara tentang tanggung jawab. Ketika AI membuat keputusan mental, siapa yang harus bertanggung jawab? Apakah itu pengembangnya, pengguna, atau AI itu sendiri? Misalnya, kalau ada yang mendapat pinjaman atau tidak, kita perlu tahu kriteria apa yang dipakai. Selanjutnya, ada masalah manipulasi psikologis. AI di media sosial seringkali dirancang untuk membuat kita terus-terusan melihat layar. Ini bisa ringan dan mengganggu kesehatan mental kita. Bayangkan, algoritma yang tahu terus-menerus memberikan konten yang bikin kita betah berlama-lama di media sosial. Ini perlu kita sadari dan kendalikan. Kemudian ada ketidaksetaraan akses.
Tidak semua orang atau negara punya akses yang sama antara yang kaya dan yang miskin. Jadi, penting untuk memastikan semua orang bisa menikmati manfaat AI, bukan hanya segelintir orang saja. Kita juga harus memikirkan tentang bagaimana AI bisa berdampak pada pekerjaan kita. Ada kekhawatiran bahwa AI akan menggantikan banyak pekerjaan yang saat ini dilakukan oleh manusia. Ini bisa memastikan bahwa AI digunakan dengan cara yang bertanggung jawab dan adil. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share jika kalian merasa informasi ini berguna. Nah, baik. Setelah kalian menonton video tadi, menurut kalian apakah AI atau kecerdasan artifisial bisa salah? Salah ya. Kenapa dia bisa salah dan bagaimana kita menghadapinya kalau dia salah? Ya, coba kira-kira bagaimana? Lanjut. Nah, sekarang Ibu akan membagikan LKPD kepada kalian. Ya, setelah kalian menonton video tadi, kalian harus mengisi LKPD ini. Ibu akan membagikan kelompok. Kelompoknya dibagi 5 orang aja. Langsung duduk aja. Ya. Nah, langsung geser aja, sayang. Kelompoknya. Balik aja. Ya. Boleh? Kalau mau taruh. Ini apa nih? Nah, jadi Ibu sudah membagikan kalian kelompok. Silakan kalian diskusi dengan kelompok kalian masing-masing. Di LKPD ini, Ibu pengen jelaskan dulu sedikit. Jadi di sini ada studi kasusnya. Kalian baca dulu studi kasusnya tentang apa. Kemudian di sini ada pertanyaan yang perlu kalian jawab. Ya, silakan kalian isi jawaban yang benar. Ya. Kemudian di lembar keduanya ada cernas setelah kalian nonton video tadi. Bisa ya? Silakan kalian kerjakan sekarang, nanti kalian akan mempresentasikannya ke depan. Ya, baik ya. Silakan diisi. Nanti presentasi aja. Diisi ya. Ya, isi aja. Isi ya. Silakan diisi ya. Langsung diisi ya jawabannya ya. Ntar lagi presentasi ya. Nggak usah. Apa itu menggunakan AI dengan tanggung jawab? Bagaimana kita menggunakan AI dengan tanggung jawab? Ini AI gua. Iya. Kira anu. Ada anu. Ini robot. Iya. Ibu jelaskan lagi lebih detail ya. Siap. Gimana, udah siap? Belum, Bu. Belum ya? Udah selesai? Belum ya?
Sudah selesai ya? Sudah selesai ya? Sudah bisa tampil ya? Silakan untuk maju ke depan. Silakan kelompok 1 maju ke depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mazza Syakira, teman di sebelah kiri saya Azura Adelia. mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Menurutmu, apakah AI atau KA bisa salah? Ya, AI bisa salah. Mengapa KA atau AI bisa memberikan jawaban yang salah? Karena AI belajar dari data yang tersedia atau kurang tepat. Apakah jika menemukan kesalahan AI atau KA, memeriksa dan membandingkan jawaban AI dengan sumber lain yang terpercaya seperti buku, guru, atau sumber resmi? Bagaimana? Ada yang mau bertanya kelompok lain? Silakan bertanya. Ya, lebih dahulu silakan. Jika AI memberikan informasi yang salah, kita harus bagaimana? AI untuk membantu belajar dan bekerja jujur. Ada lagi kelompok lain yang mau bertanya? Ya, silakan. Supaya AI bisa salah. Memeriksa kembali kebenarannya. Ada lagi? Silakan. Menggunakan AI dengan tanggung jawab berarti Menggunakan AI dengan tanggung jawab berarti kita bagaimana? Menggunakan AI untuk membantu belajar dan bekerja jujur. Sudah? Ada lagi ya? Silakan diakhiri. Saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penguatan materi kita, apa itu etika dalam penggunaan AI atau kecerdasan artifisial? Etika adalah aturan atau pedoman tentang apa yang baik dan benar saat menggunakan AI tersebut. Tujuannya supaya teknologi digunakan untuk membantu, bukan untuk merugikan orang lain. Ya. Nah, jadi prinsip penggunaan KA yang harus kita ingat yaitu transparansi atau pembuatan keputusan oleh kecerdasan artifisial harus dapat dijelaskan, dan yang kedua akuntabilitas, yang ketiga adil dan non diskriminatif, dan privacy. Ya, menggunakan AI kita juga ada resikonya.
dalam menggunakan AI tersebut. Ada beberapa risiko utama yang dapat timbul dari penggunaan teknologi ini. Yang pertama, potensi penyalahgunaan hoax yang tinggi. Dan yang kedua, bias dalam data dan hasil. Yang ketiga, pelanggaran privasi dan keamanan data. Ya, jadi kesimpulannya untuk pembelajaran kita hari ini adalah penggunaan kecerdasan artifisial harus berlandaskan transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan perlindungan privasi agar teknologi ini memberi manfaat secara bijak dan bertanggung jawab tanpa merugikan siapapun. Ya, jadi ini ada pertanyaan reflektif untuk kalian. Kira-kira apa yang kalian pelajari hari ini? Tentang artifisial ya, kecerdasan artifisial ya. Terus apa yang bisa kalian terapkan di kehidupan nyata kira-kira? Ayo. Kita harus menerapkannya dengan bijak dan bertanggung jawab. Dan bagaimana perasaan kalian saat menyelesaikan masalah ini bersama teman kelompok kalian tadi? Ya, senang seru ya. Oke. Dan bisa mendapatkan ilmu yang lebih mendalam lagi tentang kecerdasan artifisial. Ini ada soal evaluasi, kita jawab sama-sama aja nih, ya. Kita jawab sama-sama aja di EduCaply. Oke, ini kita jawab sama-sama ya. Ada soal evaluasi tentang kecerdasan artifisial, ya. Oke. Yuk, soal nomor 1. Menggunakan AI dengan tanggung jawab berarti apa nih jawabannya? Berarti menggunakan AI untuk membantu belajar dan bekerja dengan jujur. Nah, soal yang kedua, jika teman tidak paham cara kerja AI, kita sebaiknya apa nih? Membantu menjelaskan, ya kan? Pastinya. Dan yang ketiga, ada jika AI memberikan informasi yang salah, kita harus gimana? Oke, memeriksa kembali kebenarannya. Terus ada kecerdasan artifisial adalah mesin atau program yang bisa belajar atau membantu manusia. Oke. Salah satu prinsip etika menggunakan AI adalah menghargai privasi orang lain. Contoh penggunaan AI yang benar adalah membuat karya seni atau tulisan sendiri dengan bantuan AI. Oke, akhirnya ada satu lagi. Mengapa kita tidak boleh memberi informasi pribadi kepada AI sembarangan? Ayo. Karena data bisa karena data bisa disalahgunakan ya. Oke, selesai. Oke, tepuk tangan untuk kita semua ya. Dapat nilai 100 ya. Ya, good job. Jadi setelah kita belajar, tindak lanjut selanjutnya adalah kita akan belajar tentang menanggapi contoh penggunaan kecerdasan artifisial di berbagai bidang di internet yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya ya. Jadi untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang cara menanggapi contoh penggunaan AI tersebut ya. Oke, baik, terima kasih untuk hari ini. Sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, mari bersama kita berdoa kembali ya. Silakan ketua kelas untuk pimpin doanya. Alhamdulillah pembelajaran kita hari ini selesai. Sampai jumpa di minggu selanjutnya. Terima kasih. Dan Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.